Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun saja berada bisa menyaksikan video di Daud Channel ini. Kita berjumpa lagi dalam satu kajian bersama saya dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada kita semua, khususnya pada diri pribadi dan kepada seluruh sahabat-sahabat semua. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon subscribe, like, and share, dan jangan lupa notifikasi loncengnya juga di tombol. Terima kasih sahabat semua. Khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun bisa menyaksikan Daud Channel kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, karunia, rahmat serta hidayah sehingga kita bisa melaksanakan seluruh apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang mukmin. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang dialami oleh Ustadz Uyat Al-Bantani yang kita sering kenal dengan Uye. Sekitar tahun 2014 beliau mendapat undangan keluar kota. Berangkatlah beliau dari rumah menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dengan taksi. Sepanjang perjalanan beliau ini ngobrol atau bercerita dengan supir. Kata Ustadz, ngomong-ngomong udah berapa lama nyopir taksi Pak? Kata beliau memulai pembicaraan. Oh belum lama Pak, baru beberapa bulan saja, kata si supir. Oh begitu, emang sebelumnya kerja di mana? Kata Ustadz melanjutkan obrolannya. Dulu sempat kerja di perusahaan perkapalan di Surabaya Pak. Kebetulan dulu pernah ambil teknik mesin di ITS. Terus perusahaannya bangkrut, jadi saya kena PHK. Lama nganggur di Surabaya, akhirnya saya putuskan pindah ke Jakarta. Kata Uye, wah sayang sekali ya. Ngomong-ngomong anak sudah berapa? Alhamdulillah sudah 4 Pak. Yang besar malah udah mau tamat SMA. Oh gitu, kalau boleh tahu narik taksi ini, kata Ustadz, bersih dapat berapa sehari? Ya alhamdulillah Pak, kalau dirata-ratakan kata si supir dapat 75.000. Kalau lagi rame bisa sampai 150.000 per hari. Dan gak tentu juga sih Pak, kalau misalnya waktu sangat rame ya kita dapatnya banyak. Lalu si supir pun melanjutkan, ya insya Allah cukup lah, kata si supir kepada Ustadz, daripada nggak ada sama sekali. Masya Allah, kok bisa cukup ya Pak? Ini di Jakarta loh. Ya kalau dihitung-hitung, kata si supir, nggak cukup sih Pak. Tapi sekarang saya merasa lebih tenang Pak. Alhamdulillah sekarang kerja bisa sambil ngurus masjid. Alhamdulillah juga saya masih bisa rutin sedekah 10% dari hasil naksi, lalu saya infakkan juga ke masjid. Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Pak Ustadz melanjutkan, ya Allah, jadi uang segitu masih dipotong lagi buat sedekah, kata Ustadz.
Tak terasa air mata Ustadz menetes haru. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kurang, tapi masih dia bersedekah. Maka ini yang menyebabkan Ustadz Uye tadi ya meneteskan air mata. Saking terharunya bahwa ada orang yang penghasilannya belum begitu banyak atau masih kurang, tetapi masih bisa menyisihkan infak dan sedekahnya. Iya Pak, lanjut si supir. Mumpung Allah lagi ngasih kesempatan saya bersedekah, dulu waktu masih jaya, buru-buru saya mau sedekah Pak. Makanya habis apa yang saya miliki. Saya bersyukur sekali saat ini bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa di dalam cerita mereka di dalam mobil memasuki portal menuju terminal 1B Soekarno-Hatta. Argo menunjukkan 115.000. Lalu dibayar oleh Pak Uyat 150.000. Karena rasa haru yang mendalam dari cerita supir taksi tadi. Sebelum keluar dari mobil, Pak Uyat mengeluarkan lagi uang 2 juta dan diberikannya kepada supir tersebut. Ini buat anak istri di rumah. Salam ya buat keluarga sambil beranjak keluar dari mobil. Tiba-tiba Bapak supir keluar mengejar sang ustadz. Menyusul, Masya Allah Pak ini kebanyakan. Sambil menyodorkan kembali uang tersebut. Oh enggak apa-apa, kata ustadz. Kebetulan saya lagi ada titipan rizki dari Allah. Dan saya mau sedekah sama orang yang ahli sedekah. Senang ketemu sama Bapak. Tolong jangan kembalikan. Berilah kesempatan Allah mencatat sebuah amal jariah, kata Ustadz kepada saya. Dengan mata berkaca-kaca, Pak supir menerima uang tersebut sambil memeluk Ustadz Uyat. Mereka berpisah dan suasana haru itu pun berlalu. Sebagaimana detik yang lari meninggalkan waktu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu 2 tahun berikutnya, di tahun 2016, di suatu malam Ustadz Uyat sedang bersilaturahmi dengan teman-temannya di lobi Hotel JW Marriott. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba datang office boy. Menghampiri sambil menyerahkan sebuah amplop. Apa ini, kata Ustadz Uyat. Tak tahu Pak, saya disuruh sama bapak-bapak di luar tadi. Itu titipan dari dia, pesannya supaya diserahkan ke Bapak, jawab office boy. Jadi ada orang yang menitipkan ke office boy ketika Ustadz ini sedang ngobrol di lobi hotel di JW Marriott. Yang tanpa memperkenalkan diri dia menitipkan ke office boy untuk menyerahkan kepada Ustadz Uyat, ya Uyat yang sedang ngobrol di lobi hotel. Terkejutnya Ustadz, ya, lalu kemudian salah satu teman Uyat yang kebetulan berdinas di Kepulauan memberi saran untuk segera membuka amplop tersebut. Dan ternyata di dalamnya uang sebesar 2.000 US dollar. Subhanallah. Dalam kondisi keheranan dan terkejut, muncul rasa penasaran dan curiga. Jangan-jangan uang ini diberikan sebagai jebakan. Akhirnya Ustadz Uyat berlari keluar hotel meninggalkan temannya di lobi. Mana Bapak yang mengasih amplop tadi? Kata Ustadz Uyat mengejar buru-buru keluar. Ustadz Uyat akhirnya menemukan Bapak yang ditunjuk OB tadi. Pak, maaf ya, Bapak yang ngasih amplop ini. Apa maksud Bapak? Bapak siapa? Jadi dengan rasa terkejut, keheranan, Ustadz Uyat ini mengejar orang Bapak yang menitipkan uang ke OB tadi. Nah, mereka bertemu di luar lobi. Iya Pak, saya memang sudah lama mencari Bapak. Saya supir taksi yang pernah nganterin Bapak dulu ke bandara. Masa Bapak lupa? Waduh maaf Pak. Mana saya ingat, saya sering naik taksi, jawab Ustadz Uyat penasaran. Saya supir taksi yang 2 tahun lalu pernah Bapak kasih uang 2 juta. Masya Allah, maaf Pak. Saya benar-benar gak ingat. Saya yang pernah antar Bapak dari Lebak Bulus ke terminal 1B. Pas Bapak mau ke Bangka Belitung. Ustadz Uyat mulai mengingat kejadian 2 tahun yang lalu.
Terus terang Pak, saat itu saya memang sedang membutuhkan uang sebanyak itu. Karena waktu itu Ustadz Uyat memberikan uang 2 juta rupiah untuk bayar kontrakan yang sudah jatuh tempo. Dan saya tidak tahu lagi kemana harus saya cari uang sebanyak itu. Jadi ketika Bapak mengasihkan uang 2 juta itu, saya kaget sampai nangis. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Masya Allah Pak, maafkan saya baru ingat. Akhirnya begitu si supir Bapak yang tadi adalah supir 2 tahun lalu yang mengantarkan Ustadz ke Terminal 1. Yang ternyata pada saat dia memang membutuhkan uang 2 juta, lalu Ustadz memberikan uang itu. Tentu tidak diketahui berapa kebutuhannya, tapi yang pasti si Bapak ini menjelaskan bahwa dia sangat butuh pada waktu itu, yang kebetulan diberikan Ustadz Uyat 2 juta. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah bekerja di perusahaan konsultan teknik untuk proyek-proyek. Masya Allah Pak. Ya udah Pak, saya terima, tapi ini kebanyakan. Sambil bermaksud menyerahkan amplop itu kembali, namun ditolak. Maaf Pak, tolong diterima Pak. Jangan dikembalikan. Berilah kesempatan Allah mencatat sebuah amal jariah buat saya. Jadi berbalik, Masya Allah. Coba perhatikan sahabat-sahabat sekalian. 2 tahun yang lalu Ustadz memberikan uang 2 juta kepada si bapak ini ketika dia menjadi supir. Itu juga menolak karena terlalu kebanyakan. Tapi apa jawab si supir? Apa kata Ustadz? Jangan ditolak. Saya kepengen dicatat amal jariah saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sedekah kepada orang yang ahli sedekah. Nah, kali ini berbalik 2 tahun kemudian, bahwa si bapak tadi yang menjadi supir, yang saat ini kemudian menjadi konsultan di salah satu perusahaan, ya konsultan teknis, dan ternyata mengucapkan hal yang sama. Jangan ditolak pemberian saya ini. Saya kepengen dicatatkan amal jariah saya sebagai orang yang ahli sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, pelukan dan air mata mengiringi haru. Ustadz Uyat telah memberikan izin kepada saya untuk menuliskan pesan ini, sehingga ini menjadi sebuah pesan moral, pesan dan hikmah yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk ringan tangan memberikan sedekah, infak kepada siapapun. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran surat Al-An'am ayat 160. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cerita yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan cerita Ustadz Uyat dengan seorang supir yang tadinya diberi oleh Ustadz Uyat 2 juta 2014, lalu kemudian setelah dia berhenti jadi supir dan diangkat menjadi konsultan teknik di sebuah perusahaan, dan dia mendapatkan rezeki lalu memberikan uang 2 tahun kemudiannya kepada Ustadz Uyat berkali-kali lipat. Tadinya 2 juta dikembalikan atau diberikan oleh supir tadi 20 US dollar. Kita bisa mengalihkan berapa jumlahnya, tapi ini sangat luar biasa menginspirasi kita. Mudah-mudahan mulai hari ini kita niatkan dalam hati kita, dalam kondisi apapun juga, kita belajar untuk ikhlas berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.